Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat teman-temanku yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan rahmatnya kita semua masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa bertemu di grup reseller ini. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya besok yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya ingin ngebahas lanjutan yang kemarin tentang pembahasan buku trik cara meyakinkan calon pembeli ya. Dari bab 1, bab 2, bab 3 ya. Bab yang pertama itu kenapa bisnis gagal, yang bab kedua bagaimana kita meyakinkan calon pembeli kita ya. Langsung saja kita masuk ke bukunya ya. Yang pertama itu kan kemarin penyebab calon pembeli ragu dan solusinya ya, sudah kita bahas. Jadi poin-poin yang pentingnya itu bisnis gagal karena tidak ada yang beli, tidak ada yang beli karena si calon pembeli belum yakin dengan kita dan produk kita. Ya, yang bab kedua formula ampuh meyakinkan calon pembeli. Jadi meyakinkannya itu kan sudah dibahas ya. Kenapa orang bisa yakin? Yang pertama, customer itu aware, kemudian under, kemudian believe, kemudian action. Itulah proses terjadinya ketika customer itu percaya dengan kita ya. Berikutnya yang saya mau bahas di sini di bab keempat ya. Nah, bab 3 sudah kita bahas. Berikutnya kita bahas yang ke bab 4. Nah, ini dia. Bab 4, teknik meyakinkan pembeli dengan personal branding. Apa sih itu personal branding? Jadi, branding itu bisa dikatakan apa yang kita ingat di dalam pikiran kita. Meyakinkan pembeli dengan personal branding setelah kita belajar tentang hal yang menyebabkan pembeli ragu dan mengetahui bagaimana solusinya. Sekarang kita akan belajar tentang formula ampuh meyakinkan calon pembeli pada bagian akhir bab sebelumnya. Nah, kita juga telah belajar tentang tahapan penting agar tembus orderan. Ya, bab ini kita akan belajar juga tentang teknik sederhana untuk meyakinkan pembeli dengan personal branding. Sebelum kita belajar lebih jauh, pastikan bahwa 3 bab yang telah kita lewati sudah dipraktikkan atau kita pahami ya. Jadi personal branding ini ya, untuk membuka pengetahuan kita, saya ingin mulainya dengan sebuah pertanyaan demikian ya. Pernahkah kita teringat dengan seseorang yang nyebelin banget karena setiap hari kerjanya nawarin asuransi terus? Maaf ya kalau saya pakai contoh asuransi karena menurut saya hal ini yang paling ekstrem. Mungkin sebagian besar dari kita juga ada yang pernah mengalaminya. Namun bila suatu saat kita membutuhkan asuransi, maka siapa yang terlebih dahulu yang kita ingat? Seseorang yang setiap hari menawarkan Anda asuransi ya. Kurang lebih begitu tugas personal branding yang kita desain untuk meyakinkan calon pembeli sampai ujungnya ya closing. How to defend your personal brand. Tapi ingat, bedakan cara jualan dengan hard sell dan soft sell melalui personal branding. Sekarang kita akan belajar cara yang soft dan tidak perlu orang lain sampai sebel sama kita karena kita melakukannya dengan cara yang paling baik. Cara yang paling elegan dan cara yang paling beradab dalam membangun personal branding. Sadar atau tidak sadar, kita di media sosial pun di dunia nyata sedang membangun sebuah rekam jejak perjalanan kita dengan suatu yang disebut dengan portofolio. Kalau di media sosial, sebut saja Facebook, kita dapat membangun portofolio dengan mudah karena apa yang kita posting akan menjadi rekam jejak kita.
Hal apa yang paling dominan menghiasi setiap postingan kita? Itu yang akan menjadi branding kita. Gampangnya kurang lebih itu kalau di dunia nyata seperti personal branding yang orang katakan ketika mereka mendengar nama Anda disebut ketika kita tidak sedang berada sama mereka, itulah personal branding. Jadi ketika kita jemput misalkan MRA itu warna biru. Nah, itu sudah termasuk kata branding ya. Ketika kita dominan posting terkait dengan karpet dan menambahkan branding yang disebabkan di belakang nama, misalnya Akmal Anggara Raja Karpet, maka orang akan mengenal kita dengan si Raja Karpet dari Samarinda. Ketika kita dalam pergaulan bertetangga dikenal sebagai orang yang suka ambil kreditan dan langsung lupa ingatan ketika jatuh tempo pembayaran, maka orang-orang akan mengenal kita dengan branding rajin kredit lupa bayar. Nah, itu yang dikatakan personal branding. Mengapa calon pembeli lebih suka dengan penjual yang telah dipercaya? Lalu apa sih sebenarnya manfaat dari branding yang melekat pada nama kita dan mengapa pembeli lebih suka membeli dari penjual yang telah dipercaya? Pembeli biasanya selain karena produknya akan mempertimbangkan siapa penjualnya. Pembeli biasanya mempertimbangkan beli di toko yang lebih dikenal ramai dan pelayanan baik. Pembeli tidak mudah percaya jika dari si pembeli tidak memiliki kepercayaan terhadap penjual. Pembeli tidak akan mudah untuk closing jika penjualnya belum dekat dan tidak begitu dikenal. Closing yang terjadi di dunia persilatan jual beli lebih sering terjadi karena ada hubungan antara si pembeli maupun si penjual. Ya, jadi itu 5 alasan yang membuktikan kepada kita bahwa calon pembeli lebih suka dengan penjual yang telah dipercaya. Lagi-lagi kepercayaan, ya. Saya pernah mendapati seorang pembeli yang berkata, kalau gue sih bukan ngeliat apa yang lo jual, tapi gue lihat elunya. Buat gue sudah lebih dari sekedar jaminan bahwa apa yang lo jual pasti berkualitas tinggi. Lu nggak bakalan jual barang abal-abal, sehingga gue yakin banget kalau lo pasti cuma jual sesuatu yang bagus. Nah, ya kan? Jadi kita menjadi lebih dari sebuah jaminan atas apa yang kita jual. Terkadang inilah yang terjadi karena orang tidak lagi memandang apapun yang kita jual, tetapi akan membeli karena kepercayaan pada kita. Calon pembeli lebih suka dengan penjual yang telah dipercaya. Berikutnya, apa itu personal branding? Ya, tadi di atas kita sudah bahas tentang apa itu personal branding. Kalau terjemahan aslinya tidak tahu juga, apalagi kalau terjemahan menurut para pakar yang banyak jumlahnya mau menerjemahkan sendiri secara bebas dengan pengertian saya pribadi. Menurut saya sederhana begini nih. Jadi personal branding itu segala sesuatu yang ada di dalam kepala orang tentang diri kita, tentang saya, tentang kamu. Ya, itulah personal branding. Sehingga terjemahannya bebasnya seperti ini, bahwa semua gerak-gerik Anda ketika ucapan Anda, orang lain akan merekamnya menjadi sebuah file yang terus diingat. Itulah yang dinamakan personal branding. Sama halnya MRA ya, ketika saya menyebut nama MRA, apa yang ada di benak teman, apa yang ada di kepala teman-teman? Pasti MRA itu solusi insomnia, MRA itu warnanya biru ya. Jadi MRA itu adalah minyak rileks aromaterapi. Itu yang dinamakan personal branding yang sudah tertanam di dalam pikiran kita. Sama contohnya, kalau saya sebut air minum yang ada di botol, biasanya teman-teman itu menyebutkan apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Pasti Aqua. Ya, biar kita megang Le Mineral, pasti jawabannya teman-teman saya lagi membeli Aqua. Nah, itu yang dinamakan personal branding sudah tertanam di dalam pikiran kita. Ya, biar kita megang merek Cleo, merek Le Mineral, pasti teman-teman ucapkan itu adalah Aqua. Ya, itu yang namanya personal branding yang sudah tertanam di dalam pikiran kita. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman.
Bagaimana ya berikutnya? Bagaimana membangun personal branding sesuai target market? Ya. Cara untuk membangun personal branding, karena itulah buku ini disusun demi memudahkan kita meyakinkan calon pembeli, salah satunya dengan personal branding. Karena personal branding adalah apa yang orang tangkap ketika nama Anda kita sebut. Maka personal branding adalah apa yang paling dominan yang kita lakukan, yang sering memberikan sharing di media sosial, Facebook khususnya. Sebagian seorang yang sengaja saya branding, orang yang mengerti tentang bisnis, karena itu kalau kita lihat dengan seksama hampir seluruh postingan saya berbau hal-hal yang sifatnya bisnis. How you see yourself, your personal branding, how others see you. Ya, bagaimana? Jadi karena saya ingin dikenal sebagai orang bisnis, maka dominasi sharing atau status-status saya selalu berkaitan dengan yang namanya bisnis. Pagi hari posting tentang bagaimana merekrut karyawan, siang hari posting tentang bagaimana menangkan persaingan dengan strategi Blue Ocean, sore hari lucu-lucuan atau sharing bisa tentang keluarga, malam hari posting lagi tentang bagaimana menghitung gaji heran. Nah, coba Anda praktekkan ketika Anda sering posting di Facebook dengan dominasi ngomongin sesuatu atau topik tertentu yang Anda ingin dikenal sebagai apa. Kira-kira market terarahkan dengan branding Anda tidak ya? Ini sebagai contoh, kalau saya posting tentang eksplorasi destinasi wisata Indonesia, siang saya posting tentang bagaimana memilih paket perjalanan wisata yang nyaman dan ramah di kantong. Ya, sore hari posting hal yang sifatnya menyapa para warga Facebook, dan malam saya posting tentang keindahan alam Indonesia yang masuk ke Guinness Book of Record. Kira-kira orang akan mengenal saya sebagai apa? Mungkin mereka akan beranggapan bahwa saya adalah orang yang paham tentang wisata Indonesia, mengerti tentang paket-paket perjalanan, paham betul tentang tiket, hotel, akomodasi suatu perjalanan, kenal dengan duit yang ada di tempat-tempat wisata indah Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu kalau saya jualan paket perjalanan dari Tour and Travel milik saya, kira-kira orang percaya atau tidak? Ya, jadi kita itu maksud saya, maka dari itu dibutuhkan konsistensi ya. Konsistensi untuk terus mendominasi postingan dengan topik tertentu sesuai dengan tujuan personal branding. Kalau ditanya bagaimana cara membangun sebuah personal branding, alasannya dengan konsisten. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi personal branding itu harus konsisten. Ya, jadi setiap hari, maka personal branding kita tertanam di bawah pikiran calon customer kita atau orang-orang terdekat kita. Konsistensi, kalau kita sudah konsisten dengan kita ingin dikenal sebagai apa, market secara khusus atau masyarakat secara umum akan mengenal kita sebagai orang yang ahli di bidang itu. Ketika image atau telah terbentuk, maka setiap hal yang kita lakukan akan memiliki nilai jual yang lebih mahal ketimbang orang terdekat. Berikutnya, teknik meyakinkan pembeli dengan personal branding. Yang pertama, fokus berbanyak orang yang kita kenal. Gunakan foto profil yang representatif. Ya. Yang ketiga, informasikan bukti. Ya, rutinkan. Yang keempat, rutinkan sharing-sharing. Yang kelima, buat jargon tentang kita. Keenam, jangan pelit untuk berinteraksi. 8, fokus berbagi topik khusus. Itu ya sampai ke 8. Jadi itulah teknik meyakinkan pembeli dengan personal branding ya, yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama, fokus berbanyak orang yang kita kenal dulu ya. Setelah itu gunakan foto dan profil yang sesuai dengan kita, apa yang kita jual. Contoh misalkan kita akan menjualkan produk MRA, kita share terus itu produk MRA. Yang ketiga, informasi bukti ya. Informasi bukti ini sama halnya dengan testimoni ya. Jadi apabila teman-teman yang memiliki testimoni, bisa dikirimkan, nanti saya edit sebagai testimoni untuk meyakinkan calon pembeli kita ya.
Yang keempat, rutinkan sharing-sharing. Kita harus melakukan sharing ya, entah itu sharing ke teman, ke keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang personal branding ya. Mudah-mudahan teman-teman paham tentang apa yang saya ucapkan, saya bicarakan ya. Apabila teman-teman tidak paham, bisa langsung komentar di grup ya. Saya ingin teman-teman itu, kita di sini kan saya tidak mengajari, tapi saya belajar bersama, ingin sukses bersama supaya teman-teman itu paham bagaimana itu teknik marketing yang baik dan benar ya. Apabila kita menguasai ilmunya, insya Allah kedepannya itu akan lancar teman-teman. Kita mau menjual apapun itu bisa, selain produk MRA. Yang penting kita tahu dulu ilmunya, ilmu jualannya dulu. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan bisa dipahami untuk teman-temanku semua. Dan sebelum saya akhiri ini, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Next time to video berikutnya. Oke, salam sehat untuk kita semua.